Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung bergabung dengan kontributor Berita 1 TV Rino Fajar dari Bekasi, Jawa Barat. Ya, Rino, sejauh ini bagaimana perkembangan terkait dengan pengajuan PSBB di Kota Bekasi? Baik Rolando dan juga pemirsa, memang pemerintah Kota Bekasi dan pemerintah Kabupaten Bekasi saat ini memang tengah bersiap untuk melakukan penerapan pembatasan sosial berskala besar di kedua wilayah tersebut. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi sendiri, kemarin pembahasan ini sudah dilakukan dengan beberapa unsur kepemimpinan di wilayah Kota Bekasi. Jadi pembahasannya berupa dengan kelangsungan hidup kelompok warga miskin dan rentang miskin, di mana pembahasan ini membahas terkait adanya bantuan sosial yang nantinya akan diberikan kepada 106.000 KK di wilayah Kota Bekasi, dan pembagian atau pemberian bantuan sosial ini diberikan langsung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sedangkan di wilayah Kabupaten Bekasi melalui Bupati Bekasi Eka Supriyatmaja menyatakan pihaknya saat ini bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Bekasi untuk mendata beberapa warga atau kelompok warga yang kemungkinan akan terdampak dengan adanya pembatasan sosial berskala besar di wilayah Kabupaten Bekasi. Dan untuk menyiasati atau untuk melakukan persiapan ini sendiri, pemerintah Kabupaten Bekasi akan mempersiapkan lumbung-lumbung pangan di sejumlah desa yang akan terdampak pembatasan sosial berskala besar. Dan untuk itu berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. Bahas gugus tugas dalam penanganan pencegahan COVID yang ada, ya. Jadi Ketua Harian, Pak Ketua DPRD sudah disampaikan teman-teman yang melaksanakan, ya, termasuk masukan Pak Dandim, Pak Kapolres, ya. Memang dalam telekonferensi kemarin kita meminta setelah Kota Depok, ya, kita meminta diadakannya adalah PSBB, tapi itu butuh tahapan. Jadi diberikan masukan juga tadi oleh Pak Ketua Harian bahwa kesiapan terhadap jaring sosial itu juga harus diperkuat, ya. Dapur umum, ya, terus kemampuan kita mengawal itu apa saja. Nah, tadi dibahas, ya. Mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini clear apa yang kita lakukan, karena kita peningkatannya sekarang makin yang meninggal terus setiap jam itu ada. Demikian Rolando. Iya, baik Rino. Lalu sejauh ini bagaimana dengan tanggapan warga terkait dengan wacana pengajuan PSBB di Provinsi Jawa Barat ini? Ya, Rolando dan juga pemirsa, tadi saya sempat menanyakan ke sejumlah warga di wilayah Kota Bekasi, memang adanya penerapan pembatasan sosial berskala besar ini diterima baik oleh warga Bekasi maupun ada juga yang keberatan dengan adanya PSBB ini sendiri. Namun akan tetapi memang PSBB ini di wilayah Kota Bekasi terutama sejatinya sudah dilakukan oleh pemerintah kota maupun pemerintah Kabupaten Bekasi dengan melakukan pembatasan aktivitas masyarakat seperti memberlakukan belajar secara online di rumah, kemudian pembatasan aktivitas perkantoran, kemudian pembatasan atau penutupan lebih tepatnya kepada sejumlah tempat-tempat hiburan. Selain itu juga pemerintah Kota Bekasi juga telah menerapkan adanya sistem pembatasan aktivitas masyarakat hingga pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Dan berikut pernyataan warga yang sempat kami wawancarai. Kalau sebagai warga Bekasi, PSBB yang dilakukan di ibu kota itu sangat berdampak dengan kondisi yang ada di Bekasi, Depok, dan Tangerang. Karena di Bekasi sendiri beberapa lalu sudah dilakukan jam malam dan kami mendukung langkah yang diambil Pemkot dalam hal ini pembatasan sosial skala berskala besar. Mudah-mudahan diterapkan dan sanksi hukumnya juga jelas sehingga apa yang dilakukan masyarakat itu
itu bisa hukum jera, artinya bisa ada efek jera. Mereka yang melanggar PSBB itu bisa dilakukan dengan sanksi yang tegas. Rolando. Ya baik, terima kasih Rino atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.